Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran fikih di madrasah, yaitu yang pertama tentang pengertian fikih, syariah, dan usul fikih. Nah, fikih adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada pemahaman dan aplikasi hukum-hukum Islam berdasarkan sumber-sumber seperti Al-Quran, hadis, ijtihad, dan qiyas. Nah, lalu syariah adalah istilah yang lebih luas, mencakup semua aturan dan peraturan yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam, termasuk fikih. Syariah juga mencakup prinsip-prinsip moral dan etika yang diatur oleh agama Islam. Nah, lalu usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dasar dan metode penafsiran hukum Islam. Ini mencakup kaidah-kaidah umum yang digunakan dalam ijtihad serta prinsip-prinsip yang mengatur penentuan hukum dari sumber hukum Islam. Nah, lalu soal yang kedua, pembagian fikih. Nah, fikih ada terbagi menjadi 5, yaitu fikih ibadah. Fikih ibadah adalah memerinci tata cara ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Yang kedua ada fikih muamalah, membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi sosial dan ekonomi, misalnya perdagangan, pernikahan, dan warisan. Nah, yang ketiga ada fikih jinayah, yaitu menyelidiki hukum pidana dalam Islam termasuk tindakan kejahatan, hukuman yang sesuai. Yang keempat yaitu fikih akhlak, mendalami etika dan moral dalam Islam termasuk perilaku dan adab yang baik. Yang terakhir ada fikih siasa, yaitu mempelajari prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam dan hubungan dengan hukum. Yang ketiga adalah sumber dan dasar hukum Islam, yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah hadis. Hadis adalah tradisi dan ucapan-ucapan Nabi Muhammad yang dicatat oleh para sahabatnya dan generasi setelahnya. Lalu ada ijma, yaitu konsensus atau kesepakatan umat yang berkaitan dengan masalah hukum tertentu. Lalu ada qiyas, yaitu prinsip perbandingan atau analogi yang digunakan untuk mengaitkan hukum yang telah ada, berdasarkan kesamaan prinsip-prinsip di antara keduanya. Lalu ada istihsan, pendapat atau preferensi hakim dalam memutuskan suatu masalah hukum berdasarkan pandang keadilan atau kemaslahatan. Lalu ada maslahah mursalah, yaitu memperhitungkan kemaslahatan umum dalam mengambil keputusan umum, terutama ketika tidak ada nas atau dalil yang jelas dalam Al-Quran atau hadis. Lalu ada yang keempat yaitu tujuan hukum Islam. Nah, tujuan hukum Islam adalah mengatur hubungan manusia dengan Allah. Hukum Islam memberikan pedoman tentang bagaimana manusia harus beribadah dan menjalin hubungan spiritual dengan Allah. Hukum Islam juga menjaga keharmonisan dan kedamaian. Baik, yang kelima ada asas-asas hukum Islam. Nah, yang pertama ada maqasid al-syariah, yaitu mempertahankan tujuan-tujuan utama dari syariat Islam seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Nah, yang kedua ada al-adl, yaitu memastikan keadilan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Yang ketiga ada al-arf, yaitu mempertimbangkan kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, asalkan tidak bergantung dengan prinsip-prinsip agama Islam. Baik, yang keenam ada soal metode penetapan hukum Islam. Nah, yaitu ada ijtihad, qiyas, istislah, maslahah, mursalah, arf, al-masali. Nah, semua metode ini bertujuan untuk menemukan hukum yang sesuai dengan
prinsip-prinsip Islam, dan konteks masyarakat yang berubah. Nah, hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.